Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce sudah dengan cepat tenang di dalam. Tapi dari apa yang gadis muda itu katakan tadi, dikombinasikan dengan gumamannya sebelumnya, ada beberapa kalimat yang terlintas di benaknya. Putri ini, racun pembunuh dewa mutlak, harta karun surgawi yang mendalam. Dia menyebut dirinya seorang putri. Apakah dia seorang putri dari kerajaan tertentu? Dan apakah racun pembunuh dewa absolut itu? Saya tahu semua racun di dunia di punggung tangan saya, bagaimana mungkin saya tidak pernah mendengar nama ini? Dan harta karun surgawi yang mendalam ini. Kakek berkata bahwa orang tua kandungku sedang diburu karena mereka membawa harta karun surgawi bersama mereka. Dan kata-kata, harta karun surgawi, adalah semacam tabu yang menakutkan. Dan dari apa yang gadis ini katakan, dia dengan jelas berbicara tentang mutiara racun langit. Apakah sebenarnya ada lebih dari satu harta karun surgawi yang mendalam? Tapi Yunce tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, juga bukan waktunya untuk bertanya. Dia sedikit ragu-ragu, dan akhirnya berkata, gadis kecil, saya tidak begitu mengerti apa yang kamu katakan. Tapi karena kamu akhirnya terbangun dari tidur panjang di mutiara racun langit, bisakah kamu memberitahuku namamu? Menghadapi pertanyaan Yunce, corak dan tatapan gadis itu tidak berubah, seolah dia tidak mendengarnya sama sekali. Tapi setelah beberapa saat, dia tetap menjawab pertanyaan Yunce. Menggerakkan bibirnya yang merah muda dan lembut, dia menggumamkan kata sedingin es, Jasmine. Jasmine. Yunce tersenyum, tatapannya membawa apresiasi yang jujur. Jasmine lucu dan mungil, memiliki aroma yang kaya, dan berwarna putih indah tanpa ketidaksempurnaan. Nama ini sangat cocok untukmu. Putih tanpa ketidaksempurnaan. Rasa sakit pada kulit gadis itu perlahan mereda, bibirnya sedikit melengkung dan miring, membentuk sudut sedingin es. Saat ini, gelombang angin dingin lewat dan membuat rambut merahnya berkibar di udara. Daun berwarna zamrud jatuh tertiup angin, dan digenggam oleh gadis itu, saya Jasmine, Jasmine yang telah diwarnai merah dengan darah. Saat gadis itu melonggarkan cengkeramannya, daun yang sebelumnya utuh kini menjadi tumpukan serpihan kecil, dan jatuh dari tangannya mengikuti angin. Hati Yunce mengalami rasa dingin yang membekukan tulang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Serpihan kecil itu tersebar bersama angin, dan ketika beberapa di antaranya terbang menuju tubuh gadis itu, pemandangan menakutkan muncul di depan mata Yunce. Saat serpihan-serpihan itu menyentuh tubuh gadis itu, serpihan-serpihan itu sebenarnya tidak melekat padanya, namun melewatinya dan tersebar di belakangnya. Apa ini? Jangan bilang, tubuh gadis ini sebenarnya ethereal. Tidak. Jika dia sangat halus, lalu bagaimana dia bisa mengambil pisau pendek dan menangkap daun yang jatuh tadi? Apakah dia bisa menyentuh sesuatu dengan sukarela, tapi sebaliknya tidak bisa disentuh tubuh semi-halus? Pertanyaanmu, putri ini sudah menjawabnya. Sekarang saatnya Anda menjawab pertanyaan putri ini. Mata seperti batu permata hitam Jasmine menatap lurus ke arah mata Yunce. Namun, tatapannya yang menawan tanpa celah itu bagaikan pisau setajam silet, dan menembus langsung ke bagian terdalam hati dan jiwanya. Dari mana kamu mendapatkan mutiara racun langit? Tuanku memberikannya kepadaku. Namun dia telah meninggal dunia, dan saya juga tidak tahu dari mana dia mendapatkan mutiara racun langit. Kata Yunce langsung. Menghadapi tatapan gadis ini sejelas berlian, dia memiliki perasaan ketakutan bahwa dia tidak boleh berbohong bahkan setengah kalimat. Jadi dia hanya menjawab kebenaran secara langsung, karena dalam kasus ini, kebenarannya mungkin tidak berharga baginya. Gadis itu menatap matanya selama 3 detik penuh, lalu akhirnya sedikit berfluktuasi. Menggunakan nada sedingin es yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang gadis berusia 12 atau 13 tahun, dia dengan jelas mengatakan,
Sky Poison Pearl, peringkat kelima dalam 7 harta karun surgawi yang mendalam, ruang batin yang tak terbatas, dapat menangkal semua racun, memurnikan semua bahan. Ketika muncul sesaat 1300 tahun yang lalu, seluruh dunia bergejolak untuk mendapatkannya, lalu menghilang tanpa jejak. Aku tidak menyangka, benda itu benar-benar mendarat di sampah dengan tangan pembuluh darah mendalam yang patah selamanya. Dan bahkan menyatu dengan tubuhmu. Sungguh konyol. Saya tidak tahu apakah mutiara racun langit ini telah kehilangan spiritualitasnya, atau rohnya telah menjadi gila. 7 harta karun surgawi yang mendalam. Peringkat kelima. Alis gadis itu yang seperti bulan memudar tiba-tiba tenggelam, gelombang niat membunuh yang sedingin es memadat dan mengurung tubuh Yun Ce dengan erat. Jika mutiara racun langit bahkan menyatu dengan sampah sepertimu, tidak ada alasan mengapa itu tidak bisa menyatu dengan putri ini. Banjir angin kencang dingin terbang ke arah Yue Ce, dan punggungnya dengan keras menabrak batang pohon di belakangnya bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Wajah menawan gadis itu yang penuh dengan niat membunuh kini hanya berjarak 1 kaki jauhnya, dan tangan kirinya mencengkeram tenggorokannya dengan erat. Anda, Yun Ce membuka matanya lebar-lebar, dan wajahnya dengan cepat berubah menjadi mengerikan karena mati lemas yang menyiksa. Aku akan memberimu 2 pilihan. Wajah gadis itu yang benar-benar menakjubkan kini penuh dengan kengerian, dan setiap kata dari suaranya yang lembut terdengar mengerikan. Pilihan pertamamu, dengan patuh serahkan mutiara racun langit kepada putri ini. Alasan lainnya adalah putri ini akan mengambil mutiara racun langit dari mayatmu setelah aku mengambil nyawamu. Meskipun tangan gadis muda itu tidak diragukan lagi kenyal seperti batu giok yang lembut, tangan itu dengan kaku menyempitkan tenggorokannya, dan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali dengan rasa sakit yang luar biasa. Namun, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut atau panik sedikit pun, malah berbicara dengan suara lemah dan seraknya, aku memilih pilihan kedua, cepat bunuh aku sekarang. Mata cantik gadis itu menyipit, dan mencibir, kamu pikir aku tidak akan berani melakukannya. Saat dia berbicara, jari-jarinya tiba-tiba menegang. 5 garis bekas darah yang menakutkan segera muncul di leher Yun Ce, dan kulitnya menjadi lebih sedih dari sebelumnya. Namun dia meringkuk di bibirnya, dan tersenyum dengan wajah pucat pasi. Jika kamu benar-benar ingin aku mati, lalu barusan, kamu tidak akan menyelamatkanku meski mempertaruhkan racunnya kembali. Yun Ce menatap matanya, dan melanjutkan sambil wajahnya berkerut kesakitan, kamu terkena racun aneh, tapi racun ini tidak hanya meracuni tubuh, tapi juga meracuni jiwa. Malam itu, tubuhmu sudah menghilang di hadapanku, dan kamu hanya menjadi jiwa yang tersiksa oleh racun yang parah ini. Tubuh yang kau miliki sekarang, hanyalah tubuh semi-fisik yang lahir darimu yang dengan paksa menghisap darahku tempo hari, sambil meminjam kekuatan dari mutiara racun langit yang menyatu denganku. Artinya, hidupku, juga hidupmu. Jika kamu mati, itu tidak akan mempengaruhiku sedikit pun, tetapi jika aku mati, kamu akan langsung mati bersamaku. Jika aku menyerahkan mutiara racun langit kepadamu, aku benar-benar akan mengundang kematianku sendiri. Kejutan hebat melanda kedalaman mata Jasmine yang menawan, dan dia perlahan-lahan mengendurkan tangan kecilnya yang ada di tenggorokan Yun Ce. Saat dia akhirnya lolos dari rasa sakit karena tercekik, Yun Ce terbatuk. Dia kemudian muntah, bahkan sampai mengeluarkan empedunya, kulitnya menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Kamu sebenarnya tidak terlihat tidak berguna seperti yang kamu lihat. Jasmine menatapnya dengan sudut matanya, bagaimana kamu bisa tahu? Yun Ce tersenyum dengan suara rendah, karena aku seorang dokter yang sangat ahli. Jika kamu tidak ingin mati, kamu tidak hanya harus menyelamatkanku, tetapi juga harus melindungiku dengan sekuat tenaga. Untuk dapat mengkonsolidasikan jiwamu ke dalam tubuh, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan alam kaisar mendalam.
Hidupmu, tentu saja akan jauh lebih berharga daripada hidupku. Untuk mencapai alam kaisar mendalam pada usia 12 atau 13 tahun, orang bisa membayangkan kekacauan Yun Ce di hatinya saat dia mengucapkan kata-katanya. Di seluruh kekaisaran angin biru, jika seseorang telah mencapai alam mendalam langit, ia sudah dianggap tidak dapat diatasi, dan bagi orang-orang yang telah mencapai alam kaisar mendalam, bahkan tidak ada 10 di seluruh kekaisaran angin biru. Tanpa kecuali, orang-orang ini dapat bermegah seperti kaisar, karena mereka tidak ada bandingannya antara langit dan bumi. Untuk mencapai ranah ini, seseorang tidak hanya membutuhkan kecerdikan dan peluang keberuntungan yang luar biasa, tetapi juga membutuhkan waktu yang cukup. Orang-orang di Blue Wind Empire yang bisa mencapai alam kaisar mendalam selalu berusia lebih dari ratusan tahun. Setelah mencapai alam ini, meskipun tubuh fisiknya hancur, seseorang masih bisa mengambil bentuk dengan mengkristalkan jiwa, jika mereka dapat menemukan kesempatan untuk membangun kembali tubuh fisik, mereka akan dapat bangkit kembali dengan sempurna. Namun gadis yang tubuhnya hancur, yang jiwanya masih hidup dan bergantung pada kekuatan hidupnya, jelas memiliki kekuatan alam kaisar mendalam. Betapa menakutkannya itu. Namun kalimat berikutnya gadis itu, membuat Yun Ce terpana selama 5 detik. Alam kaisar mendalam. Tatapan gadis itu tidak goyah, tapi wajahnya secara terbuka menunjukkan ketidaktertarikan yang mendalam. Apa itu? Yun Ce. Pada saat ini, suara langkah kaki yang sedikit tergesa-gesa terdengar dari depan. Tatapan Jasmine membeku, dan perlahan-lahan membenturkan tubuhnya. Suara langkah kaki pemilik dengan cepat muncul di pandangan mereka. Xiao Jiu, satu lagi telah datang untuk hidupku. Apa yang harus dilakukan terserah Anda. Ketika dia menghadapi Xiao Ba sebelumnya, meskipun dia memegang senjata rahasianya, tidak mungkin untuk menyatakan bahwa dia tidak gugup. Tapi sekarang, melihat Xiao Jiu di depan matanya, dia tidak gugup sedikit pun. Dia menyandarkan separuh tubuhnya ke batang pohon di belakangnya, tatapannya ke arah Xiao Jiu sebenarnya mengandung sedikit rasa kekecewaan, kenapa hanya Xiao Jiu yang datang? Alangkah baiknya jika beberapa orang lagi datang menemaninya di kuburan. Xiao Jiu pertama kali melihat Yun Ce, lalu melihat genangan darah dan daging cincang di tanah. Meskipun tubuh Xiao Ba sudah hancur berkeping-keping, dia masih mengenalinya karena mereka telah berteman selama beberapa dekade. Dia menjadi terkejut beberapa saat. Tapi ketika pandangannya tertuju pada Jasmine, dia menjadi sangat terperangah. Xiao Ba dan Xiao Jiu sama-sama lahir dari garis keturunan yang tidak murni. Posisi mereka di sekte Xiao yang sangat besar pada awalnya sangat sedikit. Tetapi karena mereka telah menunjukkan bakat luar biasa, mereka dipilih dan menjalani pelatihan yang sangat ketat, dan kemudian menjadi pengawal pribadi Xiao Kuangyun. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi kepribadian mereka juga dingin dan kejam. Mereka hanya tahu kesetiaan, dan tidak tertarik pada semua hal lainnya, termasuk wanita. Bahkan jika mereka memiliki gadis-gadis yang sangat memikat, ekspresi dan panas mereka tidak akan goyah dan berfluktuasi sedikit pun, seolah-olah adalah robot tanpa dorongan. Namun saat dia melihat Jasmine, matanya menjadi linglung dan tubuhnya mengalami sensasi mati rasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, semua darah di tubuhnya hampir mendidih. Dia tidak tahu bahasa apa yang bisa dia gunakan untuk menggambarkan kecantikan gadis di depan matanya, seolah-olah itu adalah mutiara paling mempesona di dunia, berkilauan dengan corak indah yang memesona. Betapa sempurnanya pipi dan wajahnya, sempurna sampai-sampai tidak bisa digambarkan sebagai patung sempurna yang terbuat dari batu giok. Garis tubuh muda yang mungil dan lembut yang dipenuhi ketidakdewasaan, sangat memikat hingga ekstrim. Mengikuti gaun putih ke bawah, keindahan seperti alam itu sendiri tercurah. Di bawah ujung rok, terlihat dua tulang kering yang tipis, lurus dan lembut.
Dengan kulit putih sempurna dan krem seolah dibuat dari batu giok, kulitnya dipenuhi dengan kelembutan susu madu, dan menunjukkan kejernihan kristal seperti es. Kakinya yang menyentuh tanah bagaikan dua bunga teratai sedingin es yang mekar, sangat indah, seolah-olah bukan milik alam manusia. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada sesuatu yang seindah ini? Xiao Jiu benar-benar membeku, kedua matanya terbuka lebar dan berisi tatapan lesu saat kesadarannya sepenuhnya melampaui langit. Seolah jiwanya diambil, dia melupakan Xiao Bai yang meninggal secara tragis, dan melupakan Yun Ce yang harus dia bunuh. Di matanya, dalam kesadarannya, hanya gadis yang cukup cantik untuk menghilangkan warna dari langit dan bumi yang tersisa. Rambut merah panjangnya yang tertiup angin menambah sedikit kegenitan pada kecantikan mutlaknya. Itu membuat detak jantungnya semakin cepat, dan memanaskan seluruh tubuhnya. Hatinya tertanam keinginan yang kuat untuk memilikinya, menjepitnya di bawah tubuhnya dan dengan liar menghancurkannya dengan ditinggalkan. Kamu mempunyai keinginan mati. Melihat tatapan Xiao Jiu yang sangat panas, Jasmine mengungkapkan kemarahan cemberut di wajahnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya yang lembut dan seperti batu giok, dan mengarahkan telapak tangannya ke dada Xiao Jiu. Saat Jasmine mengangkat tangannya, ekspresi Xiao Jiu tiba-tiba berubah, itu berubah menjadi kengerian yang luar biasa, seolah-olah dia telah melihat neraka yang paling menakutkan pada saat itu. Setelah itu, suara ledakan bagian tubuh yang mengerikan muncul, dan tubuhnya. Kepala, 4 anggota badan, batang tubuh, dan organ, semuanya hancur dalam sekejap, berkembang menjadi bunga besar berdarah. Bintik-bintik darahnya yang tersebar terbang jauh dan memercik, membuat seluruh permukaan di sekitarnya menjadi merah darah. Dua orang dari Sekte Xiao, Xiao Ba dan Xiao Jiu, adalah kekuatan super bagi putra guru Sekte Xiao, namun yang satu tubuhnya terbelah secara instan, dan yang lainnya tubuhnya langsung meledak. Mereka berdua tiba-tiba terbunuh seketika di bawah tangan Jasmine, namun tidak ada tanda-tanda perjuangan yang nyata. Mungkin bahkan sampai kematian, masih tidak mengerti bagaimana mereka mati. Selain itu, cara kematian mereka lebih menyedihkan daripada yang lain. Yun Ce dengan 2 masa kehidupan ini telah membunuh banyak orang sehingga dia sudah lama terbiasa dengan kekerasan dan kekejaman, karena ketika menghadapi orang-orang yang sangat dia benci, caranya menangani mereka sama jahatnya. Namun tidak pernah ada saat di mana dia bisa menjadi biadab seperti dia membunuh orang sesuka hatinya, lebih tepatnya, dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Gadis berambut merah yang mengaku sebagai Jasmine, siapa sebenarnya dia? Rangan menyakitkan tiba-tiba keluar dari mulut Jasmine ketika tubuh mungilnya langsung berjongkok di lantai, dan mulai menggigil. Xiao Ba menjadi segumpal daging cincang sementara Xiao Jiu menjadi genangan air berdarah. Yun Ce tiba-tiba mengerti mengapa dia mengaku sebagai melati yang direndam darah. Dari cara dia membunuh, bisa dibayangkan berapa banyak orang yang telah dia bunuh, dan betapa brutalnya korbannya mati di bawah tangannya. Dia jelas hanya seorang gadis yang belum dewasa, tapi dari tindakannya, seolah-olah dia adalah dewa kematian yang kejam dan tidak berperasaan. Hati Yun Ce yang tak terkendali melahirkan rasa takut yang dingin dan sedingin es. Melihat ekspresinya yang menyakitkan, Yun Ce ragu-ragu sejenak tetapi masih berjalan 2 langkah ke depan dan berkata, "Kamu jelas hanya bisa menggunakan kekuatan terkecil untuk membunuhnya, namun kamu ingin dia mati tanpa mayat utuh, jiwamu adalah sekarang terinfeksi dengan racun unik, setelah kamu menggunakan kekuatanmu yang dalam, racun ini akan memanfaatkannya dan masuk, untuk melahap jiwamu." Raungan serigala yang panjang tiba-tiba terdengar dari belakang Yun Ce, dan lolongan ini jelas sangat dekat, begitu dekat hingga tepat di samping telinganya. Yun Ce segera berbalik dan benar saja, di sebelah kanannya,
dia melihat seekor serigala dewasa ditutupi bulu abu-abu yang tanpa sadar muncul 20 kaki darinya yang menatapnya dengan mata buas. Serigala liar. Hati Yunce tiba-tiba menjadi khawatir. Ini adalah perbatasan kota, bagaimana mungkin ada serigala liar yang muncul? Meskipun serigala liar ini hanyalah binatang biasa, ia tetaplah serigala, dan berada di tempat yang tidak mungkin dimasukinya. Tunggu, saat ini angin masih bertiup, dan Xiao Ba telah berubah menjadi daging cincang tadi, jadi jika aroma darah terbawa oleh angin, ada kemungkinan besar itu akan menarik binatang dalam yang haus darah. Serigala liar yang tiba-tiba muncul ini bahkan tidak memberi Yunce cukup waktu untuk bereaksi atau berpikir, ia menggeram sekali lalu menyerang dalam garis lurus, melompat pada jarak sekitar 7 langkah lurus ke arah Yunce. Cakar tajamnya yang dingin dan berkilauan sudah cukup untuk segera mencabik-cabik tubuhnya. Apa yang Yunce katakan sebelumnya tidak salah sama sekali. Agar Jasmine bisa memasuki Sky Poison Pearl, dia menghisap darah Yunce, sehingga melekatkan hidupnya pada darahnya, dan karena itu kehidupan Yunce juga menjadi hidupnya. Jika Yunce meninggal, dia juga akan mati, bahkan jika dia tidak mati, jika dia kehilangan mutiara racun langit, jiwanya akan tersebar dalam waktu singkat karena racun di tubuhnya. Oleh karena itu, melihat serigala menerkam ke arah Yunce, sedikit niat membunuh melintas di mata Jasmine, dan energi yang sangat besar mulai mengembun di tangannya. Tapi pada saat dia menggunakan kekuatannya yang dalam, dia merasa seolah-olah dia sedang ditusuk oleh ribuan anak panah. Seluruh tubuhnya menjadi kaku dan rengekan menyakitkan keluar dari mulutnya saat semua energi mendalam yang terkondensasi dari sebelumnya, tersebar. Seluruh tubuhnya mulai bergerak-gerak karena rasa sakit, tubuhnya tiba-tiba kabur, kadang-kadang menjadi jelas, namun juga tidak jelas pada orang lain, seolah-olah dia hanya ilusi. Ketika dia pertama kali menggunakan kekuatannya untuk menebas Xiao Ba, dia merasakan efek pantulan yang kuat dari racun pembunuh dewa absolut, dan penggunaan kedua dari kekuatannya yang dalam untuk memusnahkan Xiao Jiu melipat gandakan efek pantulan tersebut. Menyalurkan kekuatannya lagi kali ini mengaktifkan racun mematikan di tubuhnya, dan racun itu mulai melahap jiwanya dengan panik, seperti ular yang baru saja terbangun dari tidurnya. Jangankan menyerang serigala, dia sudah tidak mampu berdiri tegak. Menghadapi wabah racun, tubuhnya yang setengah transparan tampak seolah-olah menghilang seperti asap ke udara tipis. Jangan gunakan energimu yang dalam. Saat dia melihat tubuh Jasmine yang muncul sesekali, Yunce mulai mengerutkan kening. Sementara itu serigala liar di atas, mulai menundukkan kepalanya terlebih dahulu, giginya yang setajam silet semakin mendekat ke matanya. Pakaian di bahu kanannya terkoyak dengan ganas hingga hampir melukai dagingnya. Yunce yang menghindari serangan tiba-tiba dengan berbahaya tidak menunggu untuk bangkit dan malah menggunakan semua kekuatan di tangan kanannya yang terkepal erat dan diayunkan ke arah serigala abu-abu. Gumpalan bubuk yang telah dia siapkan untuk digunakan pada Xiao Ba secara akurat tersebar di kepala serigala liar yang baru saja mendarat. Serigala liar itu tiba-tiba mengeluarkan raungan sedih, dan tubuhnya roboh di tengah raungan saat cakarnya dengan putus asa mencakar matanya sendiri. Yunce segera berdiri dan dengan cepat mengambil belati yang dilempar Jasmine ke lantai tadi. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerkam kembali ke arah serigala liar, dengan tujuan menusuk tenggorokannya dengan menggunakan belati di tangannya. Meskipun serigala liar adalah binatang normal, kulit dan tulang mereka sangat kokoh. Ketika orang normal menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk tenggorokannya, hasilnya hanyalah luka daging belaka yang tidak akan membahayakan nyawanya melainkan akan mengganggu agresivitasnya. Belati Yunce turun dengan kecepatan ekstrim dan tempat mendaratnya terkunci tanpa henti dalam garis pandangnya. Belati itu secara akurat menembus ruang antara tulang tenggorokan serigala liar dan mengiris tenggorokannya.
Raungan serigala liar mulai kehilangan kekuatannya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat sebelum jatuh ke tanah tanpa suara. Yun Ce menghela nafas lega dan mengulurkan tangannya untuk menyeka dahinya yang dipenuhi keringat. Meskipun kekuatannya rendah dan tubuhnya lemah, pengalaman bertarung dan penglihatannya masih ada. Fakta bahwa dia, yang sebelumnya meremehkan seluruh dunia, mengalami kesulitan dengan serigala liar yang sangat normal, membuatnya tanpa sadar mengungkapkan senyuman pahit. Dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, Jasmine seperti anak kucing yang terluka ketika dia berbaring meringkuk di lantai, sementara tubuhnya masih terus berkedip seperti sebelumnya. Setelah Yun Ce menarik napas, dia bangkit dan pergi ke sisinya. Dia meletakkan tangan kirinya di bahunya, melepaskan kekuatan detoksifikasi mutiara racun langit dengan cepat, dan menahan racun yang mengamuk di dalam tubuh dan jiwanya. Racun pembunuh ilahi mutlak, racun macam apa sebenarnya itu? Bahwa itu akan mengambil nyawa gadis dengan kekuatan mengerikan ini. Rasa sakit di wajah kecil Jasmine akhirnya mulai berkurang, namun tubuhnya masih bergantian antara jernih dan tidak jelas. Terlebih lagi, laju perubahannya mulai semakin sering, karena jelas menunjukkan tanda-tanda menghilang. Pada saat ini, Jasmine tiba-tiba mengangkat wajahnya, mengulurkan tangannya dan segera meraih pergelangan tangan kanan Yun Ce, bibir, dan menggunakan gigi seputih saljunya untuk menggigit jari telunjuknya. Rasa sakit di jarinya menyebabkan wajah Yun Ce berubah, dia merasakan jarinya digigit gigi tajam, dan tetesan darah yang merembes keluar semuanya tersedot ke dalam mulut Jasmine. Dibandingkan dengan rasa takut darahnya dihisap olehnya pertama kali, Yun Ce jauh lebih tenang sekarang, dia tidak berjuang sama sekali dan juga membiarkannya menggigit jarinya sesuai keinginannya. Perasaan lembut dan hangat dari lidah kecil menekan ujung jarinya dengan kuat, memberinya perasaan kenikmatan yang tak terlukiskan di bawah rasa sakit yang akut. Seiring dengan tetesan darah yang terhisap ke dalam mulut Jasmine, laju perubahan tubuh Jasmine mulai melambat, sebelum akhirnya berhenti setengah menit kemudian. Meskipun wajahnya masih pucat pasi, Jasmine mencabut giginya dari jarinya setelah itu, setidaknya, dia tidak lagi kesakitan. Yun Ce mundur selangkah, melihat bekas gigitan di jari telunjuk tangan kanannya yang masih mengeluarkan darah, dan berbicara sambil menghirup udara dingin, apakah kamu adalah anjing? Menggigitku setiap kali kamu melihatku. Jasmine mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut mengusap sudut mulutnya, saat wajahnya yang muda dan lembut masih dipenuhi rasa takut. Dia mengertakkan giginya sedikit, mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, bukankah itu karena kamu tidak berguna? Jika tidak, bagaimana putri ini terpaksa berakhir seperti ini? Aku tidak berguna. Yun Ce menertawakan dirinya sendiri, dibandingkan denganmu, aku memang tidak berguna. Serigala liar biasa bisa dengan mudah merenggut nyawaku. Jika kamu tidak menyelamatkanku 2 kali, aku pasti sudah mati di bawah tangan 2 orang yang baru saja kamu bunuh. Tapi, betapapun tidak bergunanya aku telah menyelamatkan hidupmu 2 kali. Jika kamu tidak bertemu denganku malam itu, kamu pasti sudah diracuni sampai mati. Baru saja, jika aku meninggalkanmu, gadis kecil yang berbahaya, dan pergi, jiwamu mungkin sudah bubar. Saat kamu mengatakan bahwa aku tidak berguna, pernahkah kamu berpikir untuk berterima kasih padaku? Jasmine tetap diam. Mampu bertemu dengan mutiara racun langit di ambang kematian dianggap sebagai berkahmu. Namun keberuntungan Anda jelas berakhir di sini, urat nadiku yang dalam telah lumpuh, jika aku tidak memperbaikinya, aku hanya akan tetap berada pada tingkat pertama alam mendalam dasar sepanjang hidupku. Anda terinfeksi racun mematikan sehingga Anda tidak dapat menggunakan kekuatan Anda dan hanya dengan kekuatan saya, ketika menghadapi bahaya yang lebih besar, saya bisa binasa kapan saja, sehingga menyeret Anda ke bawah bersama saya.
Yun Ce berkata dengan acuh tak acuh sambil menggunakan tangannya untuk memegang jari yang akhirnya berhenti mengeluarkan darah. Jasmine terus diam, namun ekspresi matanya terus berubah, seolah dia ragu-ragu atau berjuang atas sesuatu. Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara memperbaiki pembuluh darahku yang dalam. Tidak. Saya harus menemukan cara. Sebelum itu terjadi, saya akan berhati-hati untuk melindungi hidup saya sendiri. Kata Xiao Ce dengan wajah tenang dan penuh tekad. Dalam benaknya, muncul sosok Xiao Lai dan Xiao Lingqi sekali lagi. Bagi mereka, dia harus menempuh jalan yang sangat menantang ini dengan kecepatan tercepat, berapapun biayanya. Perbaiki urat nadimu yang dalam. Senyuman menghina muncul dari wajah gadis itu. Aku sudah melihat urat nadimu yang dalam, itu tidak rusak baru-baru ini, tetapi rusak parah ketika Anda masih kecil dan itu terjadi sebelum pembentukan lengkap pembuluh darah Anda yang dalam, sehingga hancur sampai ke akar-akarnya. Mulai hari ini, pembuluh darahmu yang dalam sangat lumpuh. Dengan situasi seperti ini, memang ada cara untuk memperbaikinya secara paksa. Namun bahkan setelah kamu memperbaikinya, paling banyak kamu hanya bisa membuka 3 pintu masuk mendalam. Selain itu, Anda telah melewatkan masa kritis fondasi dasar yang mendalam selama 14 tahun. Dengan keadaan ini, dalam 10 tahun, kamu bahkan tidak akan mampu menembus alam mendalam dasar. Selain itu, kamu juga tidak akan mampu menerobos alam mendalam yang baru lahir sepanjang hidupmu. Kata-kata Jasmine menyebabkan ekspresi Yun Ce tiba-tiba berubah kaku dan kedua tangannya mulai mengepal. Kata-kata Jasmine menusuk kebenaran yang selalu dia hindari di dalam hatinya. Seperti yang dia katakan, urat nadinya yang dalam telah lumpuh pada akarnya, bahkan jika dia tahu cara memperbaikinya, dia hanya bisa memperbaiki sebagian kecil saja, jadi pembuluh darahnya yang dalam masih setengah lumpuh. Karena kenyataan bahwa dia telah melewatkan periode fondasi yang paling kritis, tidak hanya kecepatan pengembangan kekuatannya yang mendalam akan sangat lambat, dibandingkan dengan orang lain dengan tingkat perkalian, tetapi secara praktis tidak mungkin untuk menerobos ke dalam tahap dasar yang paling kritis. Alam mendalam sejati. Dada Yun Ce sangat bergelombang. Sambil mengertakkan gigi, dia berkata, saya akan menemukan solusi untuk semua itu. Kamu ingin mengumpulkan semua jenis tumbuhan dan menggunakan kemampuan pemurnian mutiara racun langit untuk membuat setiap jenis obat, untuk menjadikan dirimu lebih kuat, bukan? Sepertinya itu ide yang bagus. Namun, dengan kemampuanmu yang menggelikan, apa yang bisa kamu andalkan untuk meminjam ramuan bermutu tinggi itu? Sebaliknya, kamu akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi, sehingga menyeret putri ini sampai mati bersamamu. Dengan mata yang jernih, Jasmine mengangkat wajahnya, seolah-olah dia akhirnya membuat keputusan, simpanlah ide-ide menggelikanmu untuk dirimu sendiri. Anda telah menyelamatkan nyawa putri ini, oleh karena itu putri ini akan membalas budi Anda hanya perlu menjanjikan 3 syarat pada putri ini. Lalu, putri ini akan segera memberimu seperangkat vena dalam yang baru. Di bawah tatapan kaget Yun Ce, ekspresi Jasmine di matanya menjadi dalam dan misterius, suaranya tiba-tiba menjadi lebih lembut, 1 set pembuluh darah yang dalam dengan kekuatan dewa.